Nah, sobat, di sini nih aku ada di sekitar perkebunan kelapa sawit. Masih. Nah, luar biasa ya teman-teman ya di sini nih. Halo semua, jumpa lagi di EIWP Channel dan hari ini saya punya Kawasaki D-Tracker. Lebih tepatnya bukan punyaku, tapi punya temanku, gitu ya. Aku pinjam dari temanku yang kerja di kelapa sawit. Teman-teman bisa lihat, ini adalah perkantoran dan di sana ada pabriknya. Hari ini seperti biasa saya akan review lagi nih motor-motor yang sudah digunakan selama beberapa waktu oleh teman-teman saya. Saya di sini akan mengulik kekurangan dan kelebihan motor Kawasaki D-Tracker berdasarkan pengalaman yang ownernya sendiri, owner motor ini bagikan ke saya. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, jangan di skip ya. Nah teman-teman, di sini adalah motor Kawasaki D-Tracker tahun 2020 ya. Di sini kan sekarang 2022 ya, 2022 Desember. Jadi usia motor ini udah 2 tahun lebih. Nah, di sini kita akan korek sedikit ya tentang spesifikasi dari motor ini ya. Sebelumnya kita akan lihat-lihat dulu ada apa aja sih di motor Kawasaki D-Tracker ini. Nah teman-teman, kita lihat dari atas dulu ya. Di sini adalah panelnya, ada indikator kecepatan dan juga indikator bensin. Di sini ada lampu yang menunjukkan lampu sen kiri kanan, ada lampu jauhnya, dan ini adalah tombol indikator netral seperti itu. Nah dari speedometer sih terlihat sangat simpel ya, simpel banget gitu. Lalu di bagian kunci ini, di kunci ini masih menggunakan kunci biasa ya, belum ada pengaman seperti penutup atau apa gitu. Jadi langsung, karena kebanyakan motor-motor KLX, D-Tracker masih menggunakan kunci yang modelnya seperti ini ya, yang enggak ada penutupnya. Jadi ya kurangnya dari segi keamanan dari kuncinya, kalau aku bilang kurang. Lalu kita ke bagian sebelah kiri ya. Di sini di sebelah kiri seperti yang kita lihat cuman ada klakson, lalu di sini ada lampu sen kiri kanan, dan ini ada lampu jauh dekatnya seperti itu. Nah, di sini ada sebelah kanan. Di sebelah kanan kita lihat di sini ada engine cut off. Nah, engine cut off ini berguna untuk kalau misalkan dalam keadaan darurat kita harus mematikan mesin secara spontan, kita tinggal klik begini. Seperti itu ya. Lalu di sini ada electric starter, dan teman-teman, motor D-Tracker ini tidak menggunakan kickstarter ya. Jadi starternya hanya mengandalkan starter listrik seperti itu. Lalu di sini ada ubahan kecil seperti hand gripnya dari Pro-Taper. Lalu menggunakan handguard dari merek apa ini? Pro-Taper juga ya. Nih handguard dari Pro-Taper seperti itu. Lalu kita lari ke bagian depan. Di bagian depan ini lampunya menggunakan lampu bohlam warna kuning seperti itu ya. Dan di sini ada lampu kotanya, bentuknya kecil, bagus. Lalu kita ke bagian bawah. Di sini kita akan lihat bagus ya. Dia punya suspensi depan. Suspensi depan sudah USD ya, atau upside down. Lalu di sini pengereman rem depan ya, mengandalkan piringan cakram ukuran 300 mm. Dan di sini kaliper ganda ya, piston ganda seperti itu. Nah, lalu selain rem cakram ukuran 300 mm, di belakang ya, kita lari ke belakang sini. Ini menggunakan piringan ukuran 270 mm seperti itu ya, dengan silinder tunggal. Kaliper tunggal, maksudnya piston tunggal. Nah, lalu teman-teman, di sini untuk tangkinya ukurannya itu 6,9 liter. Jadi kalau diperkirakan untuk konsumsi BBM-nya sendiri, menurut ownernya katanya lumayan boros. Sebelumnya ownernya ini pakai motor Yamaha Vixion
Jadi kalau dibandingkan dengan Yamaha Vixion, D-Tracker ini jelas sedikit lebih boros seperti itu ya. Kalau hitungannya sih, perhitungan kasarnya kira-kira sekitar 33 sampai 35 km per liter seperti itu ya. Lalu di sini kita akan lari ke bagian mesin. Mesinnya sendiri menggunakan silinder tunggal 150 cc dengan pengabutan karburator SHAC single overhead cam seperti itu ya. 2 katup seperti itu. Jadi di sini 2 katup bukan 4 katup. Lalu untuk suara dari knalpotnya kalau diganti ke knalpot racing, suaranya itu karakternya adem begitu, enggak menggelegar keras seperti itu. Lalu kompresi mesinnya 9,5 banding 1. Jadi untuk penggunaan BBM masih sangat aman menggunakan Pertalite seperti itu. Cuman motor ini menggunakan Pertamax untuk saat ini seperti itu ya. Lalu untuk knalpotnya sudah diubah. Knalpotnya menggunakan knalpot racing dari JVM Racing seperti itu. Di sini kalau teman-teman lihat knalpot racingnya di sini, ini sudah ada seperti apa ya? Aku kurang paham ya. Nah, kalau teman-teman ada yang paham ini fungsinya untuk apa? Silakan komen di bawah seperti itu. Lalu di sini ini karburatornya, saringan udaranya di sini di dalam sini. Nah untuk mesin sendiri sih menggunakan oli ya, oli kapasitasnya ini 1,5 liter bukan 1 liter seperti itu. Nah untuk shock belakangnya, suspensi belakangnya ini menggunakan suspensi monoshock seperti itu dengan armnya masih arm biasa ya. Jadi teman-teman kalau mau rubah arm ya dimodifikasi, bagusnya menggunakan arm dari KTM seperti itu. Yang banyak biasa digunakan pada motor KTM itu keren banget. Lalu di sini sudah kelihatan bagus ya. Di sini bannya sendiri. Untuk ban belakang ukurannya 120 per 70 17 inci. Untuk yang depannya ukuran 100 per 80 17 inci seperti itu. Nah teman-teman, motor ini ya untuk beratnya sendiri, beratnya itu hanya sekitar 118 kg ya. Ini berat kotor lah ya. Jadi kalau dengan bensin mungkin sekitar 120 kg seperti itu. Nah lalu untuk ground clearance-nya yaitu tinggi ya, tinggi jarak dari tanah ke atas ini tingginya sekitar 270 mm seperti itu. Nah ini di sini kan knalpot racing JFM ya. Jadi knalpot racing JFM ini kalau menurut teman saya yang beli itu setara seperti Norifumi seperti itu ya. Jadi knalpot ini hampir setara suaranya seperti Norifumi. Nah kita dengarkan suaranya seperti apa yuk. Oke, kita starter suaranya seperti apa. Teman-teman bisa lihat ya karakter suaranya setelah dikasih knalpot racing adem banget gitu. Jadi suaranya ngebass, nggak cempreng, nggak gimana lah, pokoknya keren lah gitu ya untuk ukuran motor 1 silinder seperti itu. Oke, kita gas-gas tipis aja. Nah teman-teman, jadi begini ya, kemarin aku sempat cerita-cerita ke ownernya apa aja sih poin-poin yang nggak ownernya sendiri suka dari motor ini. Jadi teman-teman yang mau beli motor ini ya, satu nih yang aku mau kasih tahu,
Kalau teman-teman mau mencari kenyamanan, ya jelas di motor ini nggak ada nyaman-nyamannya sama sekali. Itu menurut ownernya sendiri. Kenapa? Karena gini, ini joknya kecil. Jadi kalau joknya kecil itu kalau untuk jarak jauh itu lumayan capek ya, panas gitu. Ini kalau aku bilang empuk sih, empuk. Suspensinya juga bagus, empuk. Suspensinya empuk depan belakang. Cuman kalau dipakai jarak jauh itu motor ini suka bikin pegel gitu katanya. Terutama di bagian pinggang dan kaki. Walaupun postur menggunakan motor ini tuh apa ya, nggak nunduk tapi tegak lurus gitu, punggung tegak lurus. Cuman yang dirasa bikin capek itu pasti pinggang dan kaki begitu. Kalau untuk yang digonceng itu yang paling sakit itu katanya di bagian ini paha. Jadi antara paha yang ini nih maksudnya paha itu pasti akan sakit gitu. Jadi pegel gitu rasanya. Untuk motor ini nggak worth it kalau aku bilang sih ya. Menurut cerita-cerita dari ownernya sendiri, motor ini nggak recommended buat teman-teman yang mencari kenyamanan. Tapi kalau teman-teman mau motor yang keren gitu ya, yang keren, yang gaya udah konsep dengan konsep supermoto seperti itu, motor ini cocok buat teman-teman. Dan juga motor ini cocok buat teman-teman yang posturnya sekitar 160 cm seperti itu ya. Nah, jadi motor ini nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya, tapi kalau setelah dinaikin rasanya tuh gimana ya, pede aja gitu pakai motor gini. Nah teman-teman, untuk ukuran gearnya sih lumayan besar ya. Jadi ini yang membuat torsi dari Kawasaki D-Tracker ini lebih gede daripada motor yang lama yang ownernya punya, seperti itu. Nah teman-teman, untuk pemakaiannya sendiri sih ya, di sini baru 15.000 km. Nah selama pemakaian 15.000 km tidak ada yang diganti seperti itu. Jadi mesin masih original, masih nggak ada yang diubah-ubah, nggak ada yang diganti-ganti. Lalu untuk upside downnya yang katanya salah satu kelemahan motor dengan suspensi upside down ini katanya sering bocor, sering jebol. Tapi ini enggak. Nah teman-teman, sekarang teman-teman bisa bayangin aja ya, ini tiap hari dipakai di perkebunan kelapa sawit nih. Jalanannya seperti ini. Ini jalanan mulusnya ya. Kalau jalanan yang jelek-jeleknya itu pasti ada di sekitar blok-blok seperti itu, yang jauh lebih parah lah daripada jalanan ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, selama pemakaian 2,5 tahun nggak ada keluhan apapun di motor ini, seperti itu. Oh iya teman-teman, ada satu hal lagi yang belum saya ceritain di motor ini ya. Setelah saya bawa kurang lebih sekitar 2 kiloan ya, itu ternyata rasa bantingan dari motor ini tuh ya, di shock belakang ini rasa banget gitu. Bantingannya tuh langsung ke arah tulang gitu, tulang belakang gitu. Jadi pada saat duduk bawa motor ini di jalanan yang kurang rata seperti itu ya, jalanan kita tiba-tiba nabrak lubangan seperti itu rasanya tuh langsung seperti pinggang itu mau copot gitu. Jadi ya begitulah teman-teman, untuk kenyamanannya kurang seperti itu. Jadi nggak disarankan buat teman-teman yang mengejar kenyamanan untuk motornya. Jadi ini motor kalau teman-teman pakai di daerah yang jalanannya kurang rata, nah itu pertama-tama pasti yang teman rasakan adalah sakit pinggang seperti itu. Itu aku juga ngerasa sih, baru bawa motor ini sebentar ya, rasanya udah bener-bener bantingan itu larinya itu langsung ke tulang punggung gitu, pinggang gitu. Oke teman-teman, jadi segini aja ya episode dari review Kawasaki D-Tracker. Nah teman-teman yang punya pertanyaan seputar Kawasaki D-Tracker bisa bertanya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, tekan tombol loncengnya dan like-nya kalau teman-teman suka dengan konten ini.
Dan jangan lupa untuk bagikan konten-konten ke media sosial teman-teman, supaya teman-teman yang ingin beli Kawasaki Dread Tracker bisa tahu nih apa aja kelemahan dan kelebihan dari motor ini. See you next time di next video. Bye bye.